Halo Bor, balik lagi di Narasi Merah, narasi mengulas seputar sejarah. Tadi sangka Indonesia juga punya Escobar. Nama dari gembong narkoba asal Kolombia itu dijulukan kepada seseorang bernama Freddy Pratama. Baru-baru ini Barreskrim Polri menyatakan Freddy merupakan salah satu sindikat penyalur narkoba terbesar di Indonesia. Lantas, siapakah sosok Escobar yang namanya itu diidentikan dengan gembong-gembong narkoba kelas kakap? Mari kita bahas ini dulu, Bor. Dinukil dari Britannica, Escobar adalah penjahat Kolombia yang bisa dibilang sebagai pengedar narkoba paling kuat di dunia era 1980-an dan awal 1990-an. Nama lengkapnya yaitu Pablo Emilio Escobar Gaviria, tetapi biasa dikenal dengan Pablo Escobar saja. Kepala kartel Medellin ini lahir di Rio Negro, Kolombia pada tanggal 1 Desember tahun 1949 dan meninggal pada tanggal 2 Desember tahun 1993 di Medellin. Segera setelah kelahirannya, keluarga Pablo Escobar pindah ke Envigado, Kolombia, yaitu di pinggiran kota Medellin. Ayahnya adalah seorang petani dan ibunya seorang guru sekolah. Dia telah memulai hidup kriminal sejak masih remaja. Escobar muda telah tahu menghasilkan uang dari aktivitas ilegal seperti menjual ijazah palsu, menyelundupkan peralatan stereo, dan mencuri batu nisan untuk dijual kembali. Escobar juga mencuri mobil, dan kejahatan inilah yang mengakibatkan penangkapan pertamanya pada tahun 1974 saat usianya genap 25 tahun. Escobar mulai bekerja sebagai penyelundup narkoba seiring berkembangnya industri kokain di negaranya. Pada pertengahan 1970-an, ia membantu mendirikan organisasi kejahatan yang lalu dikenal sebagai Kartel Medellin. Escobar menjabat sebagai kepala, yang utamanya berfokus pada produksi, transportasi, dan penjualan kokain. Pada pertengahan 1980-an, kartel Medellin mendominasi perdagangan kokain dan Escobar mempunyai kekuasaan serta kekayaan yang melimpah. Menurut beberapa laporan, ia memiliki kekayaan sekitar 25 miliar dolar. Dia hidup mewah di atas perkebunan seluas 2.800 hektar bernama Hacienda Napolet di Kolombia. Di lahan itu Escobar menghabiskan uang 63 juta dolar untuk membangun lapangan sepak bola, patung dinosaurus, danau buatan, arena adu banteng, landasan terbang, dan lapangan teknis serta kebun binatang. Selain itu, Escobar juga mendanai berbagai proyek untuk membantu masyarakat miskin. Hal inilah yang membuatnya disamakan dengan Robin Hood. Persepsi tersebut membantunya memenangkan pemilihan kursi alternatif di Kongres Kolombia pada tahun 1982. Namun, kebaikan Escobar tersebut diimbangi oleh kekejaman yang terkenal. Dia tak segan menghabisi orang-orang yang merecoki bisnisnya. Selain para penyelundup narkoba saingannya, korbannya termasuk pejabat pemerintah, polisi, dan warga sipil. Bahkan pada tahun 1989 organisasinya dilaporkan memasang bom di atas pesawat dalam upaya membunuh seorang informan. Lebih dari 100 orang tewas karena insiden itu. Escobar menjadi target utama dalam perang melawan narkoba. Amerika Serikat pun turut terlibat. Hal ini menimbulkan pembalasan yang lebih besar dari Escobar. Dia mengancam akan melakukan ekstradisi ke Amerika Serikat. Menurutnya, lebih baik punya kuburan di Kolombia daripada sel penjara di Amerika Serikat. Di tengah meningkatnya pertumpahan darah, perburuan besar-besaran dilakukan untuk menemukan Escobar. Pemerintah juga memulai negosiasi untuk penyerahannya. Pada bulan Juni tahun 1991, pada hari yang sama itu ketika Kongres Kolombia memutuskan melarang ekstradisi dalam konstitusi baru di negara tersebut, Escobar menyerah dan kemudian dipenjara. Namun pemenjaraannya tak banyak berpengaruh pada aktivitas kriminal dan gaya hidupnya. Ia diizinkan membangun penjara mewah yang dikenal sebagai La Catedral. Fasilitasnya tak hanya mencakup klub malam, sauna, air terjun, dan lapangan sepak bola, tetapi juga memiliki telepon, komputer, dan mesin fax. Di penjara, Escobar menyiksa dan membunuh 2 anggota kartel di La Catedral.
Para pejabat memutuskan untuk memindahkannya ke penjara yang bebas dari pengaruhnya. Sebelum dia dapat dipindahkan, Escobar melarikan diri dari tahanan pada bulan Juli tahun 1992. Pemerintah Kolombia kemudian meluncurkan perburuan. Pada tanggal 1 Desember tahun 1993, Escobar merayakan ulang tahunnya yang ke-44. Keesokan harinya, tempat persembunyiannya itu di Medellin ditemukan. Saat pasukan Kolombia menyerbu gedung tersebut, Pablo Escobar dan seorang pengawalnya berhasil mencapai atap, dan Escobar ditembak mati. Namun, ada pula yang berspekulasi bahwa dia bunuh diri. Segera setelah ia meninggal, kartel Medellin runtuh. Escobar dikenang sebagai seorang gembong narkoba dunia. Kisahnya ditulis di banyak buku, film, dan proyek TV dalam beberapa dekade setelah kematiannya. Sama seperti Pablo Escobar, Freddy Pratama juga dikenal sangat licin. Keberadaannya masih belum diketahui. Sempat tersiar kabar gembong narkoba itu berada di Thailand. Di kawasan yang disebut Golden Triangle ini, Freddy menjalankan bisnis narkobanya dengan sangat rapi dan terstruktur dengan wilayah operasi Malaysia dan Indonesia, hingga dapat mengelabui aparat penegak hukum. Hasil koordinasi dan pertukaran informasi yang didapat bahwa semua kasus tersebut bermuara pada satu orang, yaitu Freddy Pratama, dan yang bersangkutan mengendalikan jaringan sindikat narkoba dari Thailand. Menariknya, operasi sandi aparat penegak hukum untuk mengusut Freddy Pratama adalah Escobar. Alasannya, sindikat Freddy ini merupakan yang terbesar di Indonesia. Oleh karena itulah, sandi operasi ini disebut Escobar. Berdasarkan catatan dari kepolisian, Freddy Pratama sudah menjadi bandar narkoba pada tahun 2009 dan belum pernah tertangkap. Dia bahkan memiliki beberapa nama julukan seperti The Secret, Casanova, Airbag, dan Mojopahit. Saat ini menjelma sebagai bandar narkoba terbesar di Indonesia yang mengendalikan peredaran narkoba secara masif di kota-kota besar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan berdasarkan catatan data perlintasan keimigrasian, Freddy telah meninggalkan Indonesia sejak tahun 2014. Mulanya dia masih mengelola aset keuangannya untuk dikirim ke luar negeri menggunakan rekening keluarga dan orang terdekatnya pada tahun 2016. Namun kedepannya gembong narkoba kelas kakap ini telah memakai rekening money changer ilegal. Layaknya seperti belut, kelicinan Freddy Pratama mengharuskan aparat penegak hukum melakukan operasi gabungan lintas negara. Operasi dan investigasi gabungan ini dilakukan oleh Bareskrim dengan instansi terkait lainnya dari pihak luar negeri. Misalnya Royal Malaysia Police, Royal Malaysian Customs Department, Royal Thai Police, hingga US DEA. Bareskrim telah menyita aset tanah dan bangunan yang tersebar di 8 kota besar Indonesia, 109 rekening, 8 unit kendaraan, dan aset Freddy Pratama di Thailand. Jika dikonversikan ke dalam jenis uang, untuk narkotika sejenis sabu menjadi 10,2 triliun, ekstasi sebesar 64 miliar, dan aset senilai 273,45 miliar. Totalnya jika dikonversi narkotika dan aset mencapai 10,5 triliun rupiah. Sekedar informasi, ketika Freddy ditangkap akan dikenakan pasal primer tentang narkotika, yaitu mengedarkan narkotika golongan 1 dengan ancaman hukuman pidana mati. Bagaimana menurut kalian hingga Freddy Pratama sampai saat ini pun belum tertangkap juga? Apakah kejar-kejaran polisi itu memang betul kejar-kejaran atau hanya sedang bermain-main saja sehingga Freddy Pratama tidak bisa ditemukan? Silahkan sajalah tulis di kolom komentar, Bor.